Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Matematika Diskret bersama saya, Nurul Adna Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang penting dan menarik, yaitu tentang kombinatorial. Dalam video ini, kita akan mempelajari beberapa tentang subtopik utama, yaitu pengertian kombinatorial, percobaan dalam kombinatorial, kaidah dasar menghitung, perluasan kaidah menghitung, prinsip inklusi-eksklusi, permutasi, dan kombinasi. Setiap bagian akan disertai contoh soal agar kalian bisa lebih mudah memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata maupun dalam ujian. Yuk, mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kombinatorial, atau dalam bahasa Inggris disebut kombinatorial adalah cabang dari matematika yang mempelajari tentang perhitungan jumlah, cara pengaturan objek-objek, tanpa harus menghitung atau mendaftar satu persatu semua kemungkinan yang ada. Inilah keunikan kombinatorial. Ia sering disebut sebagai seni berhitung karena memungkinkan kita menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks dengan cepat dan efisien, tanpa harus menuliskan semua kemungkinan jawaban. Dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar kombinatorial, kita bisa menghitung berapa banyak cara suatu kejadian bisa terjadi, hanya dengan menerapkan rumus dan logika, bukan enumerasi. Jadi, kombinatorial sangat berguna untuk menjawab berbagai persoalan perhitungan dalam kehidupan nyata, seperti menyusun kode, memilih tim, atau mengatur jadwal. Dalam kombinatorial, konsep percobaan atau eksperimen sangat penting. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan, yaitu proses fisik yang hasilnya bisa diamati secara langsung. Beberapa contoh percobaan yang sering digunakan dalam soal kombinatorial antara lain melempar dadu, di mana hasil yang mungkin adalah angka 1-6, dan yang kedua adalah melempar koin, seperti koin uang Rp100 yang menghasilkan sisi gambar atau angka, dan yang ketiga adalah memilih sejumlah orang dari kelompok, misalnya memilih 5 wakil dari 100 mahasiswa. Dan yang keempat, menyusun huruf-huruf menjadi kata. Contohnya, membuat kata sepanjang 5 huruf dari huruf A, B, C, D, dan E, tanpa ada huruf yang berulang. Dari setiap percobaan tersebut, kita bisa menghitung jumlah kemungkinan hasil atau outcome yang terjadi. Dan disinilah peran kombinatorial untuk menghitung secara efisien tanpa menulis satu persatu. Selanjutnya, kita masuk di kaidah dasar menghitung. Kaidah perkalian digunakan saat kita melakukan 2 atau lebih percobaan secara berurutan. Jika percobaan pertama menghasilkan P kemungkinan dan percobaan kedua menghasilkan Q kemungkinan, maka total kemungkinan gabungan dari 2 percobaan itu adalah, contohnya, jika kita ingin memilih pakaian dengan 3 pilihan baju dan 2 pilihan celana, maka kita punya 3 kali 2 sama dengan 6. Kombinasi berbeda yang bisa dipakai adalah dengan percobaan perkalian yang tadi. Dan kaidah penjumlahan digunakan saat kita hanya melakukan salah satu dari 2 percobaan. Jika percobaan pertama memiliki P kemungkinan dan percobaan kedua memiliki Q kemungkinan, maka jumlah total kemungkinannya adalah, contohnya itu, jika kamu memilih antara 4 jenis jus atau 3 jenis teh, dan hanya boleh memilih salah satu, maka kamu punya 4 tambah 3 sama dengan 7. Dari kedua kaidah ini merupakan dasar dari teknik perhitungan dalam kombinatorial dan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan matematika diskret. Selanjutnya kita masuk di perluasan kaidah menghitung dalam kombinatorial. Kaidah perkalian dan penjumlahan yang sudah kita bahas sebelumnya ternyata bisa diperluas untuk lebih dari 2 percobaan. Jika terdapat N buah percobaan dan masing-masing percobaan memiliki kemungkinan hasil berbeda, yaitu P1, P2, dan Pn, dan setiap percobaan tidak saling tergantung, maka kita dapat menghitung total kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama itu kaidah perkalian diperluas. Jika semua percobaan dilakukan secara bersamaan, maka total kemungkinan adalah hasil perkalian semua peluang. P1 kali P2 kali titik-titik sampai dengan kali Pn. Dan yang kedua itu kaidah penjumlahan diperluas.
Namun, jika hanya satu dari n percobaan yang dilakukan, maka total kemungkinan dihitung dengan penjumlahan semua peluang. P1 tambah P2 tambah titik-titik tambah Pn. Contoh soalnya itu sebuah perpustakaan memiliki 6 buah berbahasa Inggris, 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buku berbahasa Prancis, dan 10 buku berbahasa Jerman. Semua buku memiliki judul yang berbeda. Pertanyaannya, A. Berapa cara memilih 3 buku masing-masing dari bahasa yang berbeda? Yang B. Berapa cara memilih 1 buku saja dari bahasa apapun? Penyelesaiannya itu, untuk soal yang pertama, karena memilih 1 dari tiap bahasa. Jadi, 6 kali 8 kali 10 sama dengan 480 cara. Dan yang untuk soal yang kedua, karena hanya memilih 1 buku dari total semua, jadi 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cara. Jadi memulai perluasan kaidah ini, kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan kombinatorial lebih kompleks secara sistematis dan efisien. Selanjutnya kita masuk di prinsip inklusi-eksklusi dalam kombinatorial. Prinsip inklusi-eksklusi adalah salah satu prinsip penting dalam kombinatorial yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam gabungan beberapa himpunan, terutama ketika terjadi irisan antar himpunan. Masalah yang sering muncul dalam menghitung jumlah elemen gabungan adalah double counting, yaitu menghitung elemen yang berada di 2 atau lebih himpunan sebanyak lebih dari 1 kali. Untuk mengoreksi hal tersebut, kita menggunakan rumus inklusi-eksklusi. Untuk 2 himpunan A dan B, banyaknya elemen himpunan A gabung B sama dengan banyaknya elemen A ditambah banyaknya elemen B dikurangi banyaknya elemen A irisan B. Ini adalah prinsip inklusi-eksklusi untuk 2 himpunan. Digunakan untuk menghitung jumlah elemen yang berada di A atau B, tanpa menghitung ganda elemen yang muncul di kedua himpunan. Dan selanjutnya untuk 3 himpunan A, B, dan C. Banyaknya elemen himpunan A gabung B gabung C sama dengan banyaknya elemen A ditambah banyaknya elemen B ditambah banyaknya elemen C. Dikurangi irisan A dan B dikurangi irisan A dan C. Dikurangi irisan B dan C lalu ditambah irisan A dan B. Ini adalah bentuk prinsip inklusi-eksklusi untuk 3 himpunan. Digunakan untuk menghitung banyaknya elemen gabungan dari A, B, dan C tanpa menghitung ganda, dan juga memastikan elemen yang ada di ketiganya tetap dihitung 1 kali. Prinsip ini sangat berguna dalam soal-soal perhitungan elemen gabungan agar hasil yang kita dapat benar-benar akurat dan tidak berulang. Selanjutnya tentang permutasi. Permutasi adalah proses menyusun atau mengurutkan objek-objek yang berbeda secara teratur, dan dalam permutasi, urutan posisi sangat diperhatikan. Dalam matematika diskret, permutasi digunakan untuk menghitung berapa banyak susunan berbeda yang mungkin dari sejumlah objek yang tersedia. Artinya, susunan A, B, C berbeda dengan susunan C, B, A. Contoh soal, berapa banyak kata berbeda yang bisa dibentuk dari huruf-huruf pada kata bosan? Karena semua huruf dalam kata bosan berbeda, kita bisa menganggap setiap huruf seperti bola yang berbeda warna. Bayangkan kita memiliki 5 kotak kosong dan akan mengisi masing-masing kotak dengan 1 huruf. Penyelesaiannya itu, untuk kotak pertama, kita punya 5 pilihan huruf. Salah satu huruf dipakai, tinggal 4 pilihan huruf kotak kedua. 3 untuk kotak ketiga, dan seterusnya. Maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 susunan. Kita juga bisa menggunakan rumus permutasi sebagai berikut. Permutasi 5 dari 5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 120 susunan. Jadi terdapat 120 susunan berbeda atau kata yang dapat dibentuk dari kata bosan. Selanjutnya kita masuk di kombinasi. Kombinasi adalah cara untuk memilih beberapa objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Artinya, memilih A, B, dan C dianggap sama saja dengan memilih C, B, A, dan A. Dalam matematika diskret, konsep kombinasi sangat penting, terutama ketika kita ingin menghitung jumlah cara memilih objek tanpa mempedulikan posisi atau urutan dari objek tersebut.
Rumus kombinasi yaitu jika terdapat n objek dan kita ingin memilih r objek dari kumpulan tersebut, maka banyaknya kombinasi dinyatakan dengan rumus Cn pilih r sama dengan n faktorial dibagi r faktorial kali n minus r faktorial. Keterangannya itu n faktorial adalah faktorial dari n. Yang kedua, r adalah jumlah objek yang dipilih dan n bagi r dibaca n kombinasi r. Contoh, dari 8 siswa akan dipilih 3 orang anak untuk menjadi anggota tim. Berapa banyak cara memilih anggota tim tersebut? Penyelesaiannya itu karena urutan tidak diperhatikan, maka digunakan kombinasi 8 pilih 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial, hasilnya 56. Jadi, terdapat 56 cara memilih 3 objek dari 8 objek secara kombinasi atau tanpa memperhatikan urutan. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pembelajaran hari ini tentang kombinatorial dalam matematika diskret. Kita telah mempelajari berbagai konsep penting, mulai dari pengertian kombinatorial, percobaan, kaidah dasar menghitung, prinsip inklusi-eksklusi, hingga permutasi dan kombinasi. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kalian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang melibatkan perhitungan kemungkinan. Jangan lupa untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal kombinatorial agar semakin terbiasa dan terampil. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau diskusikan bersama guru atau teman kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.